Hai Scorpio, ini adalah update energi buatmu, update energi di bulan November ya. Aku mulai dengan Scorpio yang akan atau sudah berulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk semua Scorpio. Ini adalah bacaan umum, tidak akan cocok untuk semua Scorpio. Bijaklah dalam menerima atau mengolah reading ini ya. Oke, Scorpio, aku punya 4 kartu buat kamu ya. Ada flexibility, ancient wisdom, prosperous, dan connection. Flexibility ini menggambarkan tentang keluasan ya, keluasan dalam bersikap dan menghadapi suatu masalah ya. Contohnya ketika kamu tuh lagi menghadapi suatu masalah dan merasa buntu kayak gitu ya. Kalau tidak ada satu jalan artinya gak berhasil, satu jalan artinya kamu harus cari jalan yang lain. Seperti air mengalir ya kan. Air tuh mengalir kalau menabrak batu atau menabrak halangan yang di depannya, dia akan mengalir ke tempat yang lain lagi, mencari jalan yang lain ya. Scorpio, di sini kalau kamu memang cara lama yang kamu gunakan tuh nggak berhasil, artinya ada hambatan yang tidak bisa kamu lalui, maka kamu harus mencari cara lain atau mencari jalan lain seperti itu. Jadi jadilah seperti air ya, mengalir aja. Mungkin selama ini ya kamu banyak stres kayaknya nih, karena banyak pingin mengendalikan segala sesuatu gitu ya. Pengen segala sesuatu itu seperti apa yang kamu mau ya kan. Tapi kadang-kadang situasi itu tidak seperti yang kita mau, tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Jadi di sini adalah adanya kerelaan, biarkan alam semesta yang bekerja. Tuhan yang kehendak Tuhan itu akan memimpin kita ya. Kehendak Tuhan yang nanti akan istilahnya serahkan saja semuanya pada kehendak ilahi, divine plan gitu ya. Mengapa kamu perlu sikap seperti ini ya? Karena kalau kamu masih ingin mengendalikan segala sesuatu seperti yang kamu inginkan, nanti lama-lama kamu akan stres. Emang gak salah sih kalau orang kepingin sesuatu ya, ingin sesuatu dan udah berencana, itu gak salah sama sekali gitu. Tetapi kadang kalau yang salah adalah ketika rencananya gak berhasil, atau sesuatu yang kita inginkan tidak berhasil, tidak kita dapatkan, lalu kita marah. Nah itu disitulah letak kesalahannya, kemarahan, kekecewaan itu. Kita manusia wajib berusaha, Tuhan nanti yang akan menentukan, katanya seperti itu ya. Jadi manusia tentu aja kita harus berusaha segala sesuatunya, tapi ya udah, serahkan semuanya kembali kepada serahkan semuanya kembali kepada kehendak ilahi, karena dengan seperti itu kamu menunjukkan kerendahan hati untuk rela dituntun oleh kuasa yang lebih tinggi ya, supaya kamu gak stres gitu. Kalau enggak nanti bawaannya kamu stres karena banyak yang gak sesuai dengan harapan kamu itu. Biarkan saja mengalir seperti air ya, sehingga nanti semuanya, hal-hal apapun itu akan ada penyelesaiannya kok. Percaya deh, Tuhan itu udah maha memelihara ya, maha pemberi gitu. Semuanya akan nanti ada penyelesaiannya. Jadi ini cuma reminder buat kamu Scorpio. Next ada ancient wisdom dan connection ya. Kamu melihat ini ada panah ya, ancient wisdom ada 3 panah ke atas, dan connection ada panahnya ke bawah ya.
Ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Koneksi kita dengan Sang Pencipta ya, dengan Sang Sumber. Mau kita sebut Tuhan, Allah, Yang Widi, apapun itu ya. Koneksi manusia dengan Sang Sumbernya gitu. Di sini kamu diingatkan, ini adalah di sebelahnya lagi ada prosperous ya, ada kartu kemakmuran. Sebenarnya kalau kita senantiasa menghubungkan diri kita dengan sumber, ya kan? Kalau terhubungan dengan sumber artinya apa? Segala sesuatu mengalir, ya kan? Kembali ke kartu flexibility. Segala sesuatunya mengalir gitu. Kalau kamu unplug dari sumbernya, ya kamu gak akan dapat istilahnya airnya tidak mengalir, ya kan? Air ini apa? Berkat, ya kan? Berkatnya, bagaimana supaya berkat terus mengalir ke diri kamu? Kamu harus selalu terhubung dengan Sang Sumber. Terhubung dengan sumbernya apa? Ya itu tadi, menyadari bahwa ya kita di dunia ini sebenarnya hanyalah menjalankan tugas kita masing-masing yang sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang misi jiwa kita sejak sebelum kita lahir gitu. Jadi sebenarnya kita cuman seperti aktor aja gitu. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, ya kan? Sang Sumber kita gitu. Kalau kita bergerak sesuai dengan arahannya, petunjuknya, dan memasrahkan semuanya kembali kepada Tuhan ya. Pasrah itu bukan menyerah dan pasif loh ya. Ingat, kita tetap melakukan usaha, tetapi semua usahanya dikembalikan kepada kehendak ilahi. Kalau sudah seperti itu sebenarnya hidup bisa enak. Kamu gak perlu khawatir, gak ada rasa susah dan gelisah ya, tidak stres juga gitu. Ngomongnya enak ya. Tapi ini memang tentu perlu latihan ya, perlu latihan. Karena aku juga bisa ngomong seperti ini karena dulu juga aku sebel banget kalau ada orang yang bilang kalau aku lagi banyak masalah gitu ya, terus aku ngadu ke mereka, terus mereka cuma bilang udahlah pasrahin sama Tuhan, udahlah percaya nanti Tuhan yang ngatur. Rasanya tuh dongkol banget sih. Ini aku udah mati-matian loh ngerjainnya, kok semuanya pasrahin Tuhan sih. Nggak terima gitu kayaknya ya, kayak nggak terima gitu. Padahal ya ternyata memang seperti itu perjalanan hidup. Ternyata seperti itu. Di titik ini kenapa aku bisa dengan mudah mengatakan itu ya, karena dulu aku banyak penolakan dengan konsep itu. Konsep berserah itu aku masih tidak bisa seutuhnya menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Padahal ternyata enak banget ketika kita itu udah memasrahkan kepada bimbingan ilahi, itu enak banget. Semua smooth aja gitu. Walaupun ada tantangannya, kamu akan merasakan bahwa kamu akan selalu diberikan jalan ya. Gak perlu stres, gak perlu cemas sebenarnya. Ini hanya mengingatkan bahwa kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Sumber. Banyak yang mungkin keliru memaknai ya, mendekatkan diri ini berarti oh iya kan saya udah rajin berdoa gitu kan. Rajin berdoa, iya, berdoa itu artinya apa? Berdoa itu kan kita ngomong ya kan. Kita yang ngomong kepada Tuhan bla bla bla. Tapi udah habis doa kita rasanya apa? Masih aja cemas, masih aja takut dengan tantangan hidup kita gitu. Artinya ya doa itu cuman mekanis, cuman ada di mulut gitu. Coba kalau setelah kita berdoa ambil hening sejenak. Hening artinya apa? Ya kita diem, kita nggak ngomong lagi, kita nggak mengucapkan kata-kata doa lagi, diam aja, diam dan rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan.
carilah Tuhan dalam keheningan, ya kan? Cari Tuhan itu dalam keheningan. Kalau kita gaduh, gimana kita mau mendengar suaranya? Gimana kita mau mendengar tuntunannya, ya? Ini cuman reminder ya buat kita semua sebenarnya ya. Kalau kebetulan Scorpio sedang mengalami ini ya, ini reminder untuk lebih kita mengingatkan kita lagi bahwa ya kita terlalu sibuk dengan perasaan kita sendiri sampai menutup hati nurani kita untuk tidak mendengar hati nurani kita gitu ya. Ambillah waktu untuk hening dan dengarkan suara hati nurani, karena Tuhan tidak akan ngomong langsung ke kita. Tuhan akan ngomong ke kita lewat hati nurani kita. Karena hati nurani itu adalah suatu anugerah Tuhan yang itu suci, murni dan jujur, ya kan? Itu jujur gitu. Jadi selama ada noise, selama ada kegaduhan di dalam batinmu, kamu akan susah buat mendengarkan suara ini. So tenangkan diri, ambil waktu beberapa menit aja untuk hening, ya. Hening dan ya udah. Kalau kamu tidak dapat jawabannya di saat itu, nggak apa-apa. Nanti mungkin waktu sambil kamu jalan, sambil kamu kerja, tiba-tiba nemu deh, kayak dihembuskan gitu jawabannya. Oh ini solusinya, atau kamu didatangkan orang yang kasih solusi ke kamu. Seperti itu ya. Ini adalah latihan kita bersama sebenarnya. Dan karena kamu sebenarnya lagi sun period ya, kamu lagi periode matahari karena di November ini kamu berulang tahun. Artinya sebenarnya berkat kemakmuran tuh mengalir di kamu. Berkat kemakmuran ada mengalir di kamu. Ini ada kartu prosperous, ada kartu makmur di sini ya, yang bentuknya mirip kayak kantung uang. Jadi kemakmuran itu ada, support energi kemakmuran ada di alam semesta ya. Tinggal manusia itu bisa mengambilnya atau bisa memanfaatkannya enggak. Nah, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkannya? Semakin kita berbagi, semakin kita mendapatkan. Semakin kita memberi, semakin banyak yang ditambahkan ke dalam hidup kita. Bahkan semua ajaran agama juga ada kan seperti itu ya kan. Kenapa kita harus berzakat, bersedekah? Kenapa kita harus beramal, berderma, kolekte? Untuk apa? Perpuluhan, apapun itu namanya, labelnya di agama kita. Untuk apa? Sebenarnya untuk menarik kemakmuran yang lebih besar sebenarnya, karena dengan memberi kita akan menerima. Nah, energi kemakmuran itu ada di alam semesta, kita tinggal menariknya. Nah, caranya apa ya? Kita memberi dulu untuk bisa menerima. Kita berbagi kepada sesama kita seperti tadi ya, beramal, berderma dan sebagainya. Mungkin bukan hanya dalam hal uang ya, mungkin kamu bisa membagi apapun yang kira-kira orang butuh apa sih, ya kan? Bahkan ketika kamu hanya memberikan sebatang coklat pada anak kecil, anaknya tetangga kamu, itu aja kamu udah memberi, ya kan? Memberi dari hal kecil seperti itu. Karena begitu kamu memberi ke dia bahagia, dia merasa beruntung. Energi bahagianya nanti akan kembali ke kamu, keberuntungannya juga akan kembali ke kamu. Jadi latih dari kecil-kecil deh. Kalau buat teman-teman yang udah ngelakuin, ya selamat, itu artinya kamu udah lebih advance ya, lebih maju lagi. Oke? Kalau udah banyak yang kita berikan, maka kita akan lebih mudah menarik kelimpahan dari alam semesta. Oke, kayaknya panjang ya. Itu buat kamu Scorpio di bulan November ini, semoga bermanfaat ya.
Silakan, kalau ini bermanfaat silakan subscribe. Buat yang belum subscribe, like dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.